Oh, sudah gila karena miskin? Ya, kue yang jatuh di lantai pun mau dimakan. Suka makan? Ya, nih. Aku suapi kamu. Cukup. Renhui, kau tidak boleh menyentuh putriku. Kau berani menggigitku, jangan berani-berani menganiaya ibuku. Ku beritahu kau, hari ini, sujudlah di tanah. Barulah aku akan melepaskan kalian berdua. Sudahlah, Renhui. Jangan mendekat. Menyingkirlah. Ini bukan anak keluarga yang itu. Kukira kau telah mengumpulkan sampah selama bertahun-tahun di luar sana. Kenapa belum jadi 5 juta? Maaf, aku terlambat. Mama, ini papa, ya? Ya, aku papamu. Ayah menemanimu. Ya, kenapa ayah baru datang? Ayah tidak menghiraukan aku. Ye Tianchen, kau datang untuk menagih hutang darinya. Berani sekali kau banyak bicara. Aku beri kau kesempatan 5 poin. Kau mengancamku. Aku sangat takut. Kau tidak akan memukulku, kan? Ayo, pukul. Lihat anjing gila sepertimu ini. Berani tidak kau melawan? Kupikir kau sudah keterlaluan. Sudahlah. Bagus, kalian tunggu saja. Aku akan memberitahu. Semua rumah sakit tidak akan menerima kalian. Kalian tunggu saja. Bayar untuknya, iya. Cepatlah kita pergi. Renhui tidak akan membiarkannya begitu saja. Pergi. Tenang saja, kalian tinggal di sini dengan tenang saja. Aku akan melindungimu, kau dan putrimu. Raja Kunlun, Wang Di, tabib sakti, sudah datang untuk mengobati sang putri. Bagaimana keluarga Ren akan ditangani? Sampaikan perintah Raja Kunlunku kepada semua keluarga besar di Jingzhou. Sebar undangan pesta besar-besaran. Aku ingin semua orang tahu, anakku bukanlah orang liar. Dia adalah putri kesayangan Raja Kunlun kami, putri yang paling kami cintai. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Ini Raja Kunlun, dan peperangan di perbatasan utara belum berakhir. Jangan bocorkan dulu bahwa aku sedang berada di kota Jingzhou. Ya. Aduh, baru-baru ini Raja Kunlun harus menemani putrinya dalam pesta ulang tahun. Berbagai keluarga di Jingzhou ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat Raja Kunlun. Tapi keluarga saya sampai sekarang belum menerima undangannya. Kakek, Xiao Tong sakit parah, bisakah kau meminjamkan? Menyinggung Tuan Ren, menyebabkan keluarga kami tidak memiliki undangan. Kau masih berani meminta pinjaman uang? Apakah kau ingin membuat kakek marah? Tuan Ren mengatakan akan memberiku harga untuk undangannya. Semua karena kau telah menyinggung Tuan Ren. Tuan Ren, dia tidak memberi kami undangan. Menyulitkan keluarga yang kita sangat pasif. Kakek, Renhui bahkan sampai memukuli Xiao Tong hingga masuk rumah sakit. Berhenti, tidak memukul juga. Kau gegabah sekali. Ini undangan dari Raja Kunlun. Yang penting. Cukup. Keluarga yang hampir bangkrut. Pesta kali ini adalah kesempatan terbaik bagi keluarga yang kami untuk bangkit kembali. Baru-baru ini keluarga Huang ingin mencari seorang putri. Setelah perhitungan, Xiao Tong adalah pilihan yang paling tepat. Selama kau memberikan Xiao Tong untuk diadopsi keluarga Huang akan memberikan itu kepada kita, ayah. Xiao Tong adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin aku memberikannya kepada orang lain? Seorang gadis kecil, tukarkan dengan undangan. Sesuatu yang sangat cocok. Tawaran sebaik ini kau masih ingin tolak? Memang. Sudah diberikan ya, sudah diberikan. Seperti mau merenggut nyawamu saja. 6 tahun ini kau telah menyebabkan banyak masalah bagi keluarga yang kita. Sudah saatnya untuk membalas budi. Aku tidak setuju. Keputusan sudah bulat. Jika kau tidak ingin putrimu tanda tangani saja surat ini. Kakek, Xiao Tong adalah putriku. Dia adalah manusia seutuhnya, bukan barang dagangan. Jangan keterlaluan, tanda tangani kontraknya. Yang Muyu, kau, sudahlah. Asal kau selesaikan urusan ini, untukku, kau masih bagian dari keluarga yang, kalau tidak, Tuan Ren sudah menyebarkan berita ke seluruh kota, tidak ada yang berani mengobati putrimu. Bisa menunggu di rumah sakit. Kakek, dia adalah cicit perempuan kandungmu. Kau tidak boleh tidak menolongnya. Sebagai imbalannya keluarga kita, keluarga yang akan sukses besar. Ini juga kebanggaannya. Tanda tangani saja, apakah putrimu hidup atau mati. Semua tergantung pilihanmu.
Tanda tangani saja, kau punya waktu. Tapi putrimu, apakah dia punya waktu, sejak kecil sampai sekarang? Aku tidak pernah mengabaikanmu, Yang Muyu. Mengapa kau memaksaku seperti ini? Ini semua demi kebaikanmu juga. Kau sendirian membesarkan anak. Tidak mudah, kan, sebesar ini. Coba kau pikirkan, menyerahkan Ye Yi ke keluarga Huang, tidak hanya dapat melindungi keluarga yang kita dari kemakmuran dan kemewahan, nyawa anakmu juga bisa terselamatkan. Tanda tangan saja, Suer, anggap saja untukku, berbakti padaku, tidak apa-apa kan? Begini baru benar. Dengan begitu, bisa dibilang hidupku tidak sia-sia. Kau cari mati, lebih berani dari waktu dan takdir, ya kau, mengolok-ngolok kami. Memang tidak mengindahkan, anak haram itu hidup atau tidak, tidak menandatangani juga mati. Menandatangani hidup tak lebih baik dari mati. Lalu mengapa aku harus menanggung penderitaan itu? Demi anak haram itu, kau tidak peduli dengan kami, hidup matinya keluarga yang kalian satu persatu selalu mengatakan, ini itu, kapan kalian benar-benar mempertimbangkan perasaanku, demi kemakmuran dan kekayaan keluarga Chang? Perasaanmu berarti apa? Lalu bagaimana dengan keluarga Yang, dan apa hubungannya denganku? Sekarang kau sudah berani, ya, karena anak haram itu. Kau tidak menghiraukan kami, hidup mati keluarga Yang, kakek. Dalam diri Xiao Tong, juga mengalir darah keluarga Yang. Mengapa kalian begitu, tidak bisa menerimanya, memasuki pintu rumah keluarga Yang kita? Lalu apa hak Anda, untuk mengatur pergi dan tinggalnya Xiao Tong? Berlututlah di depan saya. Berlutut. Kau akui kesalahanmu atau tidak? Aku tidak salah. Lihat saja, akan kuhabisi kau. Kulihat siapa yang berani sekali, berani menyentuh wanitaku. Kenapa kau datang, Xiao Tong sendirian? Masih di rumah sakit. Jangan khawatir, dia ada yang jaga. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka lagi. Kau ini sampah, kau tidak pantas masuk ke gerbang keluarga yang kita. Pergi. Kakek bilang kau sampah, yang membuat Tuan Ren marah di rumah sakit. Baru saja membuat keluarga kita kehilangan undangan. Bagaimana bisa setelah mengalahkan Ren Sao, dia menjadi takut dan meminta perlindungan kepada keluarga kita? Bagaimana bisa dia setega ini? Ternyata ada kamu, orang tidak berguna yang mendukungnya. Kakek, dia melakukan itu untuk melindungiku, menyinggung Tuan Muda Ren. Musue, jangan khawatir. Hari ini tidak ada seorang pun yang berani mengganggumu dan Xiao Tong. Adikku sayang, kamu harus lebih berhati-hati, jangan terlalu percaya pada pria. Hari ini aku akan membuatmu, lihatlah wajah aslinya, Ye Tianchen. Seumur hidupku belum pernah melihat sebanyak ini. Asalkan kau segera menamparkan orang ini, semua uang ini akan menjadi milikmu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kau ini sampah, berani sekali memukulku, Ye Tianchen. Kupikir kau sudah gila, kau berani memukul cucuku, apakah kau mencari kematian? Musue, 6 tahun ini kau dan putriku telah menderita. Aku akan menebus semuanya, Ye Tianchen, cepat pergi, Musue. Aku ingin bersama Xiao Tong, mengadakan pesta ulang tahun, aku ingin seluruh dunia tahu, Xiao Tong adalah putriku, kau adalah wanitaku. Jangan sampai menyakiti kalian sedikit pun, haha, Ye Tianchen. Apakah kau ingin meminta-minta uang dan izin sihir? Kau bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan putrimu sendiri. Masih berani ingin meniru Raja Kunlun, mengadakan pesta ulang tahun. Hahaha. Ye Tianchen, kupikir kau benar-benar sudah gila. Kau bicara besar di sini. Lebih baik pergi keluar dan mengemis saja. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja. Tapi untuk putri kalian, jika kau bukan orang keluarga Yang, aku akan membuatmu mati dengan sangat mengenaskan. Kau mengancamku, kakek, kau mendengarnya? Dia mengancamku, Ye Tianchen. Kau masih berani berbicara sembarangan, keluarga Yang kami, jangan bersedih seperti ini. Sudahlah, Musue, antarkan Xiao Tong ke keluarga Huang. Hanya karena selembar undangan Raja Kunlun, kepala keluarga yang sudah berniat menjual cucunya sendiri. Yang sangat dicintainya, itu Raja Kunlun yang mulia dan tak tertandingi. Raja Kunlun. Dulu kita bahkan ingin menjadi anjingnya saja tidak bisa. Sekarang ada kesempatan bagus seperti ini. Bisakah kita menyerah?
Kau tidak perlu menjual putrimu juga. Kirim saja wanita-wanita milikmu. Biarkan Ren Sao tidur semalaman. Bukankah undangannya akan segera datang? Keluarga yang memang membuat perhitungan yang bagus. Tidak takut akan celaka, seluruh keluarga akan hancur. Berani mengutuk keluarga yang bawa orang untuk mematahkan kedua kakinya. Ye Tianchen, berhentilah membuat keributan. Ye Tianchen, aku tidak bisa membiarkanmu melibatkan nyawaku dan Xiao Tong karena ini. Kakek, aku pergi. Aku akan menemani Tuan Ren. Kumohon, lepaskan Ye Tianchen dan Xiao Tong. Kalau kau tidak membayar biaya rumah sakit, aku akan membuang putrimu ke jalanan. Biaya rumah sakit sudah dibayarkan. Kakek, sekarang juga aku akan menemani Tuan Ren. Tolong sekarang juga, bayarkan uangnya ke rumah sakit. Tolong putriku, kau masih berani bernegosiasi dengan kakek. Lebih baik temani Tuan Muda Ren dulu. Bukankah hanya undangan saja, aku akan menyuruh orang mengantarkannya. Segera kirim undangan Raja Kunlun ke keluarga yang tidak boleh ada kesalahan. Ye Tianchen, apa kau sudah gila? Itu kan undangan dari Raja Kunlun. Kau kira itu undangan pertemuan dari perkumpulan kalian? Hahaha. Keluarga kami, keluarga yang memohon dengan berlutut. Undangan yang tidak bisa kami minta dengan memohon. Kau malah mengirimkannya. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Kunlun. Kau masih berulah, kau benar-benar tidak memikirkan kehidupan dan kematian Xiao Tong. Tenang saja, penyakit putriku akan kusembuhkan. Undangannya akan kukirimkan juga. Tunggu sebentar lagi. Ya, Ye Tianchen, Xiao Tong hampir tidak kuat lagi. Kau masih saja berlaga di sini. Sudah berada di ujung tanduk kematian. Ye Tianchen, aku memang ingin melihat kau, seorang pengemis. Dengan apa kau akan menyelamatkan putrimu? Cukup, panggil orang, lumpuhkan dia untukku. Jangan. Kakek, Raja Kunlun telah tiba. Selamat datang utusan Raja Kunlun. Membawa perintah Raja Kunlun. Undangan Raja Kunlun telah sampai. Mengundang keluarga yang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Tianchen, kau benar-benar bisa mendapatkan undangannya. Xiao Tong sekarang terselamatkan. Seminggu kemudian, aku akan mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untuk Xiao Tong. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dan Xiao Tong. Jadi, kepala keluarga Huang adalah utusan Kun ya? Menantu kesayanganku, kau benar-benar mengenal Raja Kunlun. Ternyata aku tidak salah menilai dirimu. Dikirim? Dia pantas, Raja Kunlun begitu mulia, bahkan aku pun belum pernah menghadapnya. Wajah Raja Kunlun, mungkin hanya keluargamu, yang bisa melihatnya. Menantu kecil yang menikahi keluarga kaya. Jangan bicara omong kosong, sampah. Ye Xiao Tong di mana? Tianchen, ini sebenarnya, ada apa sih? Xiao Tong itu, kau sampah, kau berani memintaku, aku akan mengulitimu. Aku juga sudah pikun. Bagaimana mungkin seorang menantu bisa menyamai Raja Kunlun? Aku sudah lama bilang, dia hanya bisa makan nasi enak saja, seorang yang tidak berguna dia pantas. Muksue, cepat bawa Xiao Tong ke keluarga Huang. Tidak, aku akan mengantarnya sendiri. Tidak, kakek. Aku akan menemani Tuan Ren. Tolong lepaskan Xiao Tong. Berani sekali kau, undangannya sudah sampai. Masih bisa dikembalikan. Kau ingin membinasakan keluarga yang Huang Yunhao. Kau memalsukan perintah Raja Kunlun. Tidak takutkah kau, Raja Kunlun akan membinasakan seluruh keluargamu? Kurasa keluargamu yang tidak perlu undangan ini. Kepala keluarga Huang, jangan terburu-buru. Mereka tidak mau menukar putri mereka dengan undangan. Saya mau menjadi putri angkat Tuan, dan juga meminta kepala keluarga Huang untuk, di hadapan Raja Kunlun, membicarakan hal baik untukku. Tentu saja tidak masalah. Lalu, cucu perempuanmu ini, baik, tentu. Musue, kau, cepatlah pergi ke samping kepala keluarga Huang. Huang Yunhao, kau memang berani sekali. Kalian keluarga yang, sejak kapan, giliranmu, menantu, ikut campur di sini. Tuan Huang, kau memanfaatkan Raja Kunlun di sini untuk bertindak semena-mena. Tidak takut Raja Kunlun akan menghukummu. Aku ingat kau adalah bawahan Cold Moon, bulan dingin. Berani sekali, Tuan Bulan Dingin. Bukannya kau yang bisa memanggil begitu. Aku setahun sekalipun tidak bisa bertemu Tuan sekalipun. Ye Tianchen, berani sekali kau tidak menghormati ayah angkatku. Kau
Menantu keluarga yang ini, berani sekali kau bicara lagi. Akan ku pastikan keluargamu lenyap sama sekali dari kota Jingzhou. Kepala keluarga Huang, Anda kurang ajar, kurang ajar. Cepat keluar. Tuan Muda Leng Yu telah tiba. Selamat datang, Tuan Muda Leng Yu, Tuan Kepala Keluarga Huang. Terima kasih banyak, bahkan Tuan Muda Leng Yu pun bisa Anda undang ke keluarga yang kita. Hari ini adalah hari yang baik bagi keluarga yang kita. Kuasa Raja Kunlun memerintahkan keluarga Huang melanggar perintah raja, hanya mengandalkan kekuatan untuk menekan orang lain. Berani dan semena-mena, hukumannya tak bisa dimaafkan. Kepala keluarga Huang, Huang Yunhao, akan dikorbankan kepada Dewa Langit. Ini, aku selalu setia kepada Raja Kunlun dan Tuan Muda Leng Yu. Dengan sepenuh hati, di antara ini, tidak akan ada kesalahpahaman, kan? Kesalahpahaman, simpan saja untuk dijelaskan kepada pangeran nanti. Aku salah, Tuan Muda Leng Yu, ampuni nyawaku. Keluarga yang mencabut hak kami untuk menghadiri pesta ulang tahun putri, itu. Tuan Muda Leng Yu, kami dan keluarga Huang, sama sekali tidak ada hubungannya. Benda tua yang menyebalkan ini. Mohon Tuan Coldmoon untuk menyelidikinya. Yang Muyu, kau baru saja dibagi. Masih memanggilku ayah angkat. Kau, diam. Menyingkir. Nona Yang, saya meminta maaf atas kelakuan Huang Yunhao yang tidak beralasan kepada Anda. Kenapa harus meminta maaf padanya? Dia itu. Anda adalah Raja Kunlun, tamu kehormatan satu-satunya. Raja Kunlun sudah berkata, pesta ulang tahun putri, harap Anda pasti hadir. Saya, Tuan Leng Yu, bagaimana mungkin undangannya? Hanya untuk satu orang saja, kita semua adalah orang-orang keluarga yang, kita juga bisa, pergi bersama, kan? Kurasa tidak perlu. Nona Yang, permisi. Musue, bagus sekali, kau sendiri yang telah mendekati Raja Kunlun. Sekarang, dengarkan aku. Yang terpenting sekarang adalah, kakek. Undangannya, aku bisa menolaknya. Bisakah kau menyelamatkan putriku dulu? Xiao Tong harus diselamatkan. Yang terpenting sekarang adalah, kau harus bercerai dengannya. Segera dapatkan Raja Kunlun. Kakek, kau terlalu menghargainya. Seorang wanita yang sudah melahirkan anak, bagaimana bisa manusia? Mata ilahi Raja Kunlun. Diam. Kau berhak bicara. Aku akan segera pulang kerja, sebelum jam 3 uangnya belum sampai. Putrimu akan kutinggalkan di jalanan dan menunggu es. Tunggu sebentar lagi, aku akan segera membayarnya. Raja Dewa Perang Agung, aku akan segera membayarnya. Kakek, tolong, selamatkan Xiao Tong. Rumah sakit tidak bisa menunggu lagi. Baiklah, sekarang juga akan kutransfer uangnya padamu. Asalkan kau segera dapatkan Kunlun Wang, wakil presiden grup yang adalah kamu. Kakek, uang ini anggap saja aku pinjam padamu. Kakek, kau begitu saja, membiarkan orang itu pergi? Kau terburu-buru sekali sih. Undangannya sudah sampai di tanganku, selama kau mengalahkan Raja Kunlun, sebelum pesta ulang tahun. Apa perlu melihat ekspresi wajah mereka? Tetap saja kakek lebih menyayangiku. Tenang saja, saya jamin akan mendapatkan Raja Kunlun. Kepala, anak ini, pagi masih sehat dan lincah, sekarang agak lemas. Saya agak takut. Takut apa? Sekarang semua rumah sakit di kota ini, bahkan tidak berani menampungnya. Kami sudah berbaik hati, apakah masih salah? Tuan Yan, kenapa kau ada di sini? Bagaimana keadaan Xiao Tong? Maaf, aku telah mengecewakan harapanmu. Bukannya aku tidak mau mengobatinya. Ini kamarnya. Aku benar-benar tidak bisa masuk. Kenapa? Kenapa tidak mengizinkan? Aku meminta orang itu masuk, anak perempuan kalian. Sekarang keadaannya sangat serius. Aku meminta seseorang, kakek tua itu masuk. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Lagi pula kalian belum membayar. Kenapa aku harus mengizinkan kalian masuk? Kakek saya sudah mentransfer uangnya ke rekening rumah sakit kalian. Maaf. Keuangan rumah sakit sudah selesai kerja. Aku tidak terima. Kartu. Apa kau mau aku mengulanginya lagi? Sekarang hanya menerima uang tunai. Minggir. Xiao Tong kenapa? Tadi kan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Ada apa?
Kalian tidak membawa uang, melihat anak perempuan sendiri hampir meninggal. Masih berani bertanya padaku? Tuan Yan, cepat periksa anak perempuanku. Kalau tidak punya uang, bilang saja tidak punya uang. Cari dukun tua di mana? Anak perempuanmu sekarang keadaannya sangat serius. Carilah dukun tua. Supaya bisa dilihat apa masalahnya. Dengan rumah sakit kami, sama sekali tidak ada hubungannya. Obat anak perempuanmu salah minum. Tidak hanya tidak berpengaruh, kondisi malah semakin parah. Semakin parah. Bagaimana mungkin bisa semakin parah? Bukankah terus-menerus dirawat? Jangan bicara omong kosong di sini. Kita ini rumah sakit terbaik di Jingzhou. Bisa jadi karena kau berasal dari desa yang dipertanyakan oleh lelaki tua itu. Tapi kau tak perlu khawatir. Aku punya cara. Hanya butuh sedikit waktu. Kalau begitu, aku serahkan padamu, Yang Mulia. Para ahli di rumah sakit kami pun tak mampu menyembuhkan penyakitnya. Berani kau katakan punya cara? Jika kau berhasil menyembuhkannya, aku akan langsung sujud 100 kali kepadamu. Meskipun itu tabib kerajaan Raja Kunlun, atau dewa pengobatan yang menandingi Raja Neraka datang, dia pun tak akan bisa menyelamatkannya. Siapkan saja upacara pemakamannya. Menjadi dokter, pertama-tama harus memiliki etika kedokteran. Kau harus pantas dengan jas dokter putih yang kau kenakan ini. Kau kira kau siapa? Berani-beraninya mengajar aku, sekarang juga aku akan memberi kalian berdua pilihan. Yang pertama adalah, membiarkan rumah sakit ini. Lebih dari 1 juta sudah kubayar. Aku akan menyuruh orang mengantar putrimu ke ruang jenazah di lantai bawah. Aku akan segera mencari jalan keluar. Mau uang? Ya, aku akan memberimu. Cukup. Ye Tianchen, Xiao Tong hampir mati. Kau memanggil dokter desa saja sudah cukup. Kau masih berani bicara besar di sini. Aku akan mencari jalan sendiri. Dalam 3 menit, antar 2 juta uang tunai ke rumah sakit Jingzhou. Mulutmu besar sekali ya. Kurang dari 3 menit. Aku akan menunggumu di sini. Pesan saja, jika kekurangan tenaga, panggil semua orang di rumah sakitmu untuk memesan bersama-sama. Baiklah, saya akan segera memanggil direktur rumah sakit. Segera periksa, siapa yang menyuruhnya untuk mengerjakan sesuatu pada obat putriku, Raja Kunlun. Ayah. Raja Kunlun, baru saja aku memberikan perawatan sederhana kepada putri. Sekarang dia sudah jauh lebih baik, tapi harus ada perawatan selanjutnya agar dia bisa sembuh. Papa, Xiao Tong tidak sakit. Xiao Tong tidak akan sakit lagi. Papa, jangan tinggalkan Xiao Tong. Papa tidak akan meninggalkan Xiao Tong. Penyakit Xiao Tong, kakek ini akan segera sembuh. Siapa yang membuat keonaran di rumah sakit Jingzhou? Guru, mengapa kau datang? Guru, direktur. Kau salah, kan? Tua bangkai yang datang. Bagaimana mungkin dia adalah guru agung? Brengsek, berlututlah kau di hadapanku. Guru Agung, mataku buta, tak mengenal gunung emas. Maka aku memohon kepada Guru Agung untuk memaafkanku kali ini. Kau masih berani meminta maaf kepada guru. Mulai hari ini, aku masukkan kau ke dalam daftar hitam seluruh sistem medis Jingzhou. Seumur hidup tidak boleh diterima. Tidak bisa begitu, direktur. Aku belajar sedikit ilmu kedokteran, tapi aku tidak bisa melakukan hal lain. Dengan begini aku tidak bisa hidup. Direktur, lihatlah selama bertahun-tahun aku telah bekerja untuk rumah sakit ini, dan menghasilkan begitu banyak uang. Ampuni aku kali ini. Kau bajingan. Kau masih berani membahas uang denganku. Sudah cukup, seorang tabib harus memiliki moralitas terlebih dahulu. Kalian menggunakan gelar dokter untuk mencari uang di luar sana dengan seenaknya. Kalian telah mencoreng nama baikku. Kalian, ikutlah denganku untuk merenung selama 10 tahun. Sudahlah, Tuan Yan. Jangan ganggu istirahat Xiao Tong. Ini. Terjadi apa? Tidak apa-apa, hanya Tuan Yan yang sedang mengajar para murid dan cucunya. Ibu. Xiao Tong, kau sudah bangun? Syukurlah. Terima kasih atas kebaikan Tuan Yan. Saya tidak tahan. Meskipun kondisi Xiao Tong sekarang membaik, tapi tetap harus melanjutkan istirahat dan perawatan. Saya akan membawanya pergi. Tidak lama lagi, maka akan saya kembalikan kepada Nona yang seorang, Xiao Tong yang lincah dan sehat. Terima kasih, Yang Mulia.
Hei, Raja Kunlun, dalang di balik pergantian obat putrimu, sudah ditemukan. Dia Ren Hui. Ren Sao telah diselidiki, itu adalah seorang lelaki tua yang menjengkelkan, membawa pergi Ye Xiaotong. Lalu tunggu apa lagi, cepat tangkap dia dan bawa kembali padaku. Bukankah Ye Tianchen ingin membawa putrinya pergi berobat? Kali ini, aku akan membuatnya kehilangan putrinya. Perihal Xiaotong, akhirnya ada kemajuan. Ye Tianchen, dokter pribadi Raja Kunlun, Ge Wangdi, bagaimana mungkin kau bisa memintanya? Aku hanya berjodoh dengannya saja. Cepatlah istirahat. Istirahatlah. Raja Kunlun, ada masalah. Putri kecil itu diculik. Apa katamu? Aku akan segera datang. Ada apa? Apakah Xiaotong kenapa-kenapa? Tentu saja tidak. Ini masalah lain. Aku akan mengurusnya dulu. Cepatlah istirahat. Segera kumpulkan pasukan naga. Menggali sampai 3 kaki pun. Segera temukan putriku. 8.000 pasukan naga. Telah tersebar di seluruh Jingzhou. Segera akan ada hasilnya. Raja Kunlun telah ditemukan. Ini perbuatan Ren Hui. Ren Hui. Lepaskan aku, ayahku pasti akan menyelamatkanku. Nak, lain kali kalau kamu reinkarnasi, ingatlah untuk memilih keluarga yang baik, dan jika bertemu orang-orang dari keluarga Ren, ingatlah untuk memutar jalan. Ren Hui, Ye Tianchen, kau akhirnya datang. Aku menunggumu. Sudah lama sekali. Ren Hui, kau sudah berkali-kali menantang batas kesabaranku. Kau kira aku, Ye Tianchen ini, terbuat dari tanah liat? Berbicara tentang batas kesabaranku, putrimu ada di tanganku. Bawalah dia pergi. Ren Hui. Perselisihan di antara kita berdua, tidak perlu melibatkan anak, kan? Biarkan dia pergi. Kalau berani, hadapilah aku. Hadapilah aku. Apa kau berhak berbicara seperti itu padaku? Kau sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Ye Tianchen, kau cari Ren Hui, jangan macam-macam, Mama. 2 orang sampah, pergi, Ren Hui. Mundurlah sekarang, aku bisa mengabaikan semuanya. Ye Tianchen, kau bodoh sekali. Kau belum melihat dengan jelas siapa yang mengendalikan situasi. Kalau begitu, kita selesaikan perhitungan lama dan baru di rumah sakit. Untuk Xiaotong, kau juga yang menyuruh menggunakan obat yang salah. Benar, aku. Kalian anak haram ini tidak mampu beli obat. Kalau begitu aku akan berbaik hati membelikan kalian obat. Hanya saja, sungguh memalukan menggunakan obat yang salah. Aku memberimu 3 detik. Lepaskan putriku. Hei, kalian lihat, dia sudah linglung, ya? Sampai sekarang masih berani berbicara seperti itu padaku. Kuberitahu kau, sekarang juga berlutut di hadapanku, sujud dan minta maaf. Mungkin saja, aku masih bisa melepaskan putrimu. Kesabaranku juga terbatas. Aku memberimu waktu 3 detik. Jika kau belum juga berlutut dan meminta maaf, maka aku akan membunuh putrimu. Di mana bulan dingin? Salam hormat, Raja Kunlun. Tidak mungkin. Kau hanyalah seorang menantu keluarga yang kecil. Bagaimana mungkin? Raja Kunlun yang mulia itu, lepaskan putri. Aku akan membiarkanmu tetap utuh. Ku beritahu kau. Sekarang juga suruh anak buahmu mundur semua. Kalau tidak, maka anak haram ini akan kukuburkan bersamaku. Aku akan membinasakan seluruh keluarga Ren. Ini kesempatan terakhirmu. Lepaskan putriku, aku akan melupakan semua ini. Aku tidak peduli kau Raja Kunlun, atau menantu keluarga yang sekarang juga, segera, berlututlah di hadapanku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Jangan sentuh putriku, berlututlah, Raja Kunlun, jangan sekali-kali. Aku berlutut. Aduh, tidak menyangka Raja Kunlun yang terhormat juga harus berlutut pada saya, putra keluarga Ren ini. Hidupku sudah cukup berharga. Ren Hui, cepat lepaskan putriku. Kau berpikir apa? Sekarang juga siapkan untukku 1 kendaraan. Helikopter akan membawa saya pergi. Dan, orang-orangmu, semuanya harus pergi dari sini. Baiklah, aku setuju. Ayah, maafkan aku. Xiaotong, jangan takut. Ayah tidak akan membiarkanmu kenapa-napa.
Xiao Tong tidak takut. Tidak apa-apa, Papa ada di sini. Raja Kunlun, Ren Hui telah meninggal. Bagaimana keluarga Ren akan ditangani? Upacara pengorbanan kepada Dewa Langit. Tuan Yan, saya telah menambah personil untukmu. Cepatlah bawa Xiao Tong untuk perawatan. Raja Kunlun, tenanglah Anda. Kali ini aku akan berjuang mati-matian. Juga tidak akan membiarkan putri kecilku terluka lagi. Kapan kita bisa bertemu? Sebentar lagi, Xiao Tong harus penurut. Ayah juga sudah menyiapkan pesta ulang tahun untukmu. Janji deh. Apa? Keluarga Ren lenyap dalam semalam. Katanya sih karena menyinggung Raja Kunlun. Dibunuh seluruh keluarganya. Keluarga Ren memang hebat juga. Kita nanti kalau berurusan dengan Raja Kunlun, harus hati-hati ya. Kakek, tenang saja, aku sudah mencari tahu. Raja Kunlun berada di kamar Hotel Jingsu. Kali ini, aku pasti akan memenangkannya untuk keluarga Yang, dan mengalahkan Raja Kunlun. Raja Kunlun, untuk pesta ulang tahunnya, Hotel Yunhai terbesar di kota ini, sudah dibeli. Baik. Raja Kunlun, keluarga Tang kita, dapat melayani Raja Kunlun, adalah kehormatan bagi keluarga Tang kita. Ada perintah, silakan katakan, sudah mengerti. Ingat, identitasku hanya, kau yang tahu. Ya. Mundurlah. Tuan Yan, silakan masuk. Pergi, Ye Tianchen, kenapa kau keluar? Ini kamar saya, yang harus keluar itu kamu. Ada apa? Sudah merasakan manisnya Putri M, lalu ingin juga kepada istri M. Pergi. Tapi kau, bocah nakal, cukup beruntung juga, bisa mencari tahu, di mana kamar Raja Kunlun. Aduh, adikku yang bodoh. Nyawamu benar-benar bagus. Pergi. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, Ye Tianchen? Selama kau tidak bercerai dengan Yang Musue, dia tidak akan bisa memperlihatkan diri kepada Raja Kunlun. Aku bisa menyetujui permintaanmu, semua permintaan. Aku dan Musue sama sekali tidak akan bercerai. Kau bisa pergi, Ye Tianchen, kau akan menyesalinya. Kemarin malam kau kemana? Ku tinggal telepon juga tidak diangkat, semalaman tidak pulang. Aku, seorang menantu, mau pergi kemana? Tentu saja malam hari untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Jangan pernah katakan lagi bahwa kau adalah menantu. Ah, aku masih punya acara reuni kampus. Setiap orang harus membawa pasangannya. Cepat ganti baju dan pergi. Ini kan hotel terbesar di kota ini, Hotel Yunhai. Reuni kuliah sampai semegah ini. Terlihat hari ini, ada seseorang yang ingin menunjukkan kekuatannya. Sebentar lagi ya, kamu harus bersikap rendah hati sedikit. Jangan asal bicara. Baiklah, aku mengerti. Lily, sudah lama tidak bertemu. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suamiku, Wang Xichen, Direktur Utama Perusahaan Properti. Gaji tahunannya jutaan. Setelah sekian lama, tetap saja suka pamer. Nona Yang Musue, benar-benar seperti yang dikatakan dalam rumor. Ini pasti menantunya itu ya. Aku salah bicara, minumlah secangkir ini. Duduk. Tianchen muda. Boleh saya bertanya, di mana kamu bekerja? Jangan-jangan belum bekerja ya? Kalau begitu, aku akan merekomendasikanmu. Kebetulan grup kami, kekurangan satu penjaga gerbang. Gaji bulanan 3.000. Itu tidak perlu merepotkan Tuan Wang. Tianchen kami sudah punya rencana sendiri. Aduh. Perutku sangat lapar. Bagaimana kalau kita pesan makanan dulu? Benar-benar pesan makanan. Tapi, kalau sudah bicara soal pesan makanan, hotel ini adalah milik Raja Kunlun, yang akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya di sini. Saya juga butuh banyak hubungan agar bisa memesannya. Nanti makanlah sepuasnya. Kita juga jangan hanya mengobrol sendiri. Biarkan Ye Tianchen juga ikut memilih. Kalau begitu, kamu saja yang pesan. Dia mana bisa pesan makanan sih? Lebih baik aku saja. Kenapa tidak dimakan? Jangan-jangan ini pertama kalinya ke hotel semewah ini. Tidak tahu harus makan apa. Aku tidak lapar. Tapi memang sudah lama sekali aku tidak makan bersama Musue. Dengan tenang. Ye Tianchen, kamu tidak makan jangan-jangan karena takut. Harus membayar ya? Ah. Aku ini orangnya blak-blakan. Jangan ambil hati. Tenang saja.
makan malam ini, nanti suamiku yang bayar. Mu Sue, kau masih ingat waktu SMP, putra Liu yang mengejarmu itu, sekarang dia sukses sekali. Hari itu, dia juga memintamu untuk membatasi penggunaan listrik. Benarkah, ikan ini rasanya enak? Tian Chen, cepat cicipi. Mu Sue, Tuan Liu waktu itu bilang, mau menghabiskan 3 juta, untuk membayarmu menemani tidur. Julili, jangan keterlaluan. Lihat saja mulutku ini. Aku memang tipe orang yang selalu jujur. Apa yang dikatakan Tuan Liu jangan-jangan hanya omong kosong karena mabuk. Tapi Tuan Hua terhadapmu, itu tulus. Aku sudah berkeluarga. Tolong sampaikan pada Tuan Liu. Tidak perlu membuang waktu padaku. Membuang waktu. Hanya 3 juta. Liu Shao ini juga tidak ada apa-apanya. Ye Tianchen, kau mabuk ya? Dia kan menantu keluarga yang tidak tertarik dengan 3 juta itu. Wajar saja. Dia cuma menikmati hidup enak dan gratis di keluarga yang sangat bahagia. Tapi adikku, kau juga harus memikirkan pekerjaanmu sendiri. Tidak bisa selamanya tinggal di keluarga yang cuma menikmati hidup gratis, kan? Aku dengar Ye Tianchen sekarang hampir diusir oleh keluarga yang keluar dari rumah. Saya punya sedikit usaha kecil. Usaha? Jadi, berarti Anda seorang bos ya? Usaha apa yang Anda jalankan? Setahunnya bisa menghasilkan beberapa ribu ya? Raja Dewa Perang Tertinggi, berbisnis apa? Ya, setahunnya seharusnya bisa menghasilkan beberapa ribu ya? Kebetulan. Manajer hotel ini, kebetulan saya kenal. Bagaimana kalau kita undang? Komunikasikanlah dengan baik. Siapa yang menyuruhmu bicara sembarangan? Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Bos, kenapa Anda datang? Ini tidak mungkin. Dia adalah menantu keluarga yang Hotel Yunhai. Bagaimana mungkin itu miliknya? Wang Xichen, perhatikan ucapanmu. Berapa banyak uang yang diberikan Ye Tianchen kepadamu? Supaya kau mementaskan sandiwara untuknya, agar kau berpura-pura untuknya. Apakah perlu aku menelepon kepala keluarga Tang, suruh dia datang langsung, dan bicara langsung denganmu? Baiklah. Tidak perlu. Bos. Saya turun dulu. Ada apa? Tuan, tunggu sebentar, beli meja ini saja, lalu untuk teman istri saya, dan suaminya, masing-masing 1 juta, kartu isi ulang. Baiklah. Tuan Ye, Anda terlalu baik. Bohong, ini pasti bohong. Pasti yang Mu Sue, demi pamer, membayar aktor dadakan. Bagaimana mungkin dia, bos dari grup Yunhai, Lily? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Aku juga baru tahu sekarang. Sudahlah, jangan pura-pura. Yang Mu Sue. Orang luar mengatakan bahwa kamu ini menantu, yang selama 5 tahun ini hanya menumpang makan. Jangan berpura-pura di depanku. Brengsek. Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Berani sekali berbicara seperti itu kepada Tuan Ye. Kau berani sekali memukulku. Berani sekali kau banyak bicara. Baiklah, kalian tunggu saja balasan saya. Tuan Ye, saya mohon maaf atas kelakuannya. Dia ini orangnya terlalu jujur dan belak-belakan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa, tapi aku tetap harus memperingatkanmu. Kau terlalu belak-belakan, selalu akan tersandung. Menyinggung orang yang tidak boleh kau singgung, akan merepotkan. Benar-benar, Tuan Ye, saya mengerti teguran Anda. Lihat saja kekacauan yang terjadi ini. Kalau begitu aku tidak akan lama menemanimu. Silakan. Ada apa sebenarnya ini? Dia adalah dokter kebanggaan. Sebelumnya dia pernah menyelamatkan bos tempat ini. Maka dari itu dia setuju membantuku berpura-pura. Drama ini, Tianchen, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Selama beberapa tahun aku pergi, kau telah bekerja keras. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kau dan putrimu mengalami sedikit pun kesulitan. Selama aku bisa bersamamu, sedikit ketidaknyamanan ini tak berarti apa-apa. Kau bilang apa? Aku akan segera pulang. Ada apa? Ibuku membawa Liu Shao ke rumah. Cepat pulang. Benar juga, kau harus benar-benar berhati-hati. Liu Shao, aku memang sedang ingin mencari masalah padamu. Tidak kusangka kau sendiri yang datang. Aku menyuruhmu kembali. Siapa yang menyuruhmu membawa dia? Cepat kembali. Aduh, ibu, diam. Kukatakan kau, benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi ya. Hari ini aku menjodohkan putriku. Kau segera pergi dari sini. Menjodohkan? Kapan aku pernah bilang, aku mau dijodohkan? Perkenalkan, ini Tuan Muda Liu, putra keluarga Liu.
Kekuatan keluarga Liu di Beijing, tidak perlu aku jelaskan lagi kan, dibandingkan beberapa orang yang tidak berguna. Itu benar-benar tidak ada bandingannya. Mu Sue, aku sangat menyukaimu, sudah lama sekali ya. Perkenalkan, beliau adalah suami saya, Ye Tianchen. Nama besar Anda sudah sangat terkenal bagi saya. Tuan Liu, ya, saya mendengarnya dari teman kuliah Mu Sue. Dia pernah menyebutkannya. Karena kau sudah tahu namaku, maka bersikaplah bijak, segera pergi sejauh-jauhnya. Mu Sue, mulai sekarang, aku yang akan menjaganya. Kau bilang apa? Mulai sekarang, jauhi Mu Sue, jangan ganggu aku lagi. Kau datang ke rumahku, lalu menyuruhku menjauhi istriku. Apa kau sudah gila? Diam, Ye Tianchen, kau tahu siapa dirimu? Hanya seekor anjing peliharaan keluarga yang berani-beraninya tidak hormat pada tamuku. HMPH, kalau aku jadi kau, sujud sekarang juga, beri aku 100 sujud keras, sampai aku puas. Kalau tidak, Tuan Muda Fei dan aku tidak akan melepaskanmu. Orang tak berguna, masih menunggu apa lagi? Kau tidak mendengar perkataan Tuan Muda Liu. Cepat sujud, cukup. Aku lelah. Waktunya istirahat. Tuan Liu, sebaiknya kau pulang saja dulu. Aduh, kalau Nona yang keras kepala ingin tinggal bersama hantu itu di gubuk anjing, maka aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tuan Liu, datanglah lagi ya, Bu. Kamu juga cepat kembali saja. Aku tidak akan kembali. Orang tak berguna itu mengusir Tuan Muda Liu. Aku belum selesai dengannya. Ibu, aku tidak akan bercerai dengan Ye Tianchen. Kami sangat bahagia. Jangan ikut campur lagi. Dia itu siapa sih? Ku beritahu kau, selama kau belum menikah dengan Tuan Muda Liu, aku akan tetap tinggal di sini, tidak akan pergi. Atau, kau tidak menganggapku sebagai ibumu lagi, Ibu. Apa yang harus kulakukan, agar kau setuju aku bersama Mu Sue? Tuan Muda Liu itu, langsung saja memberi saya. Hanya dengan kamu pun pantas untuk memperebutkan Tuan Muda Liu. Ini kartu bagi hasil Hotel Zhang. Setiap bulan akan ada 500 juta masuk rekening. Ku berikan padamu, cukupkah ini? Orang tidak berguna, kau gila ya? Pernahkah kau melihat uang 50.000? Berani-beraninya kau bicara tentang 500 juta. Kalau kau sakit, segera pergi berobatlah. Maukah Anda membawanya ke bank? Cobalah saja, baru tahu. Berani juga mengatakan 500 juta. Aku hanya takut di dalamnya adalah MCT. Terkontaminasi oleh hal-hal kotor. Bu, Ye Tianchen, kalian semua jangan bicara lagi. Ya, kau jangan bicara besar lagi. Jangan setiap hari seenaknya. Hanya 1 miliar, 5 miliar. Aku malas mengurusnya. Ayo, Mu Sue, aku ingin pergi ke pusat perbelanjaan terbaik di Jingzhou untuk membeli perhiasan. Temani aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau pergi hari ini, aku akan segera gantung diri di sini. Aku selalu menepati janjiku. Kau. Baiklah, ayo pergi. Kenapa harus membawa sampah ini keluar? Benda yang menyebalkan. Aku masuk dulu. Kenapa kamu tidak masuk? Tanya yang sudah tahu jawabannya. Saya mau yang ini. Hei, berhenti. Ini perhiasan yang nilainya 200.000 rupiah. Kalau rusak, kamu sanggup ganti rugi. Bagaimana kamu tahu? Kami tidak mampu membelinya. 200.000. Di tempat kami hanya anggota VIP yang mampu membelinya. Misalnya Tuan Liu itu. Benar-benar membuat orang iri hati. Saya sarankan kalian, lebih baik ke obral besar di lantai bawah. Mari kita lihat, Nona Liu Sao yang. Kami di sini sudah sampai model baru. Liu Sao, mengapa kalian berdua bersama? Ada apa, Bibi? Liu Sao bersama siapa? Apakah aku harus melapor kepadamu? Tidak bersamaku. Apa kau mau bersama Putri PX itu? Ya, yang musuh itu, perempuan tua yang sudah punya anak. Aku, Tuan Muda ini, tentu saja tidak akan membuang waktuku, Tuan Muda Liu. Tianchen, ayo kita pergi. Bukankah ini menantu keluarga yang kita? Si pemalas itu, ada apa? Dia juga membeli perhiasan untuk menghadiri pesta Raja Kunlun. Pesta ulang tahun ya? Maksudmu Raja Kunlun? Pesta ulang tahun putrinya. Dengan tiket masuk, apa gunanya? Bukankah tetap di sini, menunggu hingga tutup? Tetap saja tidak mampu membeli sebuah perhiasan termurah sekalipun. Untung Nona yang sudah datang. Kalau tidak, sudah dirusak oleh menantu yang cuma beban keluarga itu. Benar sekali, kuda bagus harus berpasangan dengan kuda murahan. Tentu saja hanya cocok dengan barang murah. Perhiasan ini, saya mau.
Anting ini adalah yang pertama. Kami lihat. Kau ini orang macam apa? Mampu beli tidak? Jangan buang waktuku. Hei, Yang Musue, suami tidak berguna ini, masih berani memperebutkan perhiasan denganku. Saku saja tidak cukup untuk menyimpan sepotong besi. Masih berani berlagak sok hebat. Yang Musue. Jangan pulang dengan tangan kosong ya. Suka? Kalau suka, akan kubelikan untukmu. Kalau begitu, kita ambil kalung ini. Lepaskan dan biarkan istriku mencobanya. Kurasa kau sudah gila. Ini kan toko kita, harta karun toko kita, bernilai 5 juta. Kau kira kau siapa? Biar ku perlihatkan padamu. Kartu kreditnya. Apakah kartu ini berisi 500.000? Biar aku gunakan kartu ini saja. Harta karun toko kita, tapi harus seizin bos besar kita. Surat perjanjian harus ditandatangani langsung oleh kepala keluarga Tang. Barulah transaksi bisa dilakukan. Kau pantas, cepat pergi, jangan ganggu pelayanan saya. Tuan Muda Liu dan Nona Yang Muyu. Ye Tianchen. Bagaimana aku bisa menemukanmu orang ini? Kemanapun kau pergi selalu suka berpura-pura. Keluarga Liu menyukai ini. Belikan untukku. Ya, ini. Ada apa, Wen, Tuan Liu? Tidak mampu beli atau tidak mau beli? Kalau begitu, lupakan saja. Seluruh Jingzhou, dan aku, Liu Shao, tidak mampu membeli barang-barang itu. Tunggu, aku akan menelepon. Segera kepala keluarga Tang akan menjualnya kepadaku. Halo, ayah, cepat, transfer 5 juta ke rekeningku. Sangat mendesak, anak boros. Apalagi yang kau perbuat, tidak ada uang. Kalau kau masih berbuat macam-macam, aku akan blokir semua kartu kreditmu. Kau. Sungguh sial, kepala keluarga Tang. Hari ini sangat sibuk. Ah, tidak bisa datang sendiri. Muyu, kita beli yang ini saja, yang 200.000 ya. Aku benar-benar ingin melihat kepala keluarga Tang. Datang sendiri, meminta Tuan Muda Liu untuk perhiasan senilai 5 juta telah dibeli. Segera datang ke toko perhiasanmu. Ayo, kita pulang saja. Ayo. Tuan Muda Liu, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Kepala keluarga Tang sedang dalam perjalanan pulang. Orang ini lagi-lagi membual. Kepala keluarga Tang, jadwal keberangkatannya kapan? Kau sudah tahu semuanya? Ya, pergi, Tuan Muda Liu. Jangan hiraukan orang tak berguna ini. Dia selain bisa bicara besar, tidak punya kemampuan lain. Ternyata dari Raja Kunlun, tamu terhormat telah datang ke toko kecil saya. Ada yang ingin dilihat, aku, Tang, akan memberikannya secara gratis. Tidak perlu, Tuan Kepala Keluarga Tang. Anda terlalu baik. Aku dan Raja Kunlun tidak saling mengenal. Aku tidak berani menggunakan nama Raja Kunlun. Makan dan ambil secara cuma-cuma. Ya, bukankah hanya mengambil selembar undangan, benar-benar mengira dirinya sendiri. Buruk rupa menjadi cantik jelita. Tuan Kepala Keluarga Tang datang tepat waktu. Hari ini, saya ingin barang terbaik di toko ini, yaitu yang satu itu. Itu adalah hadiah yang saya siapkan khusus untuk Nona Yang Musue. Di pesta ulang tahun putri, Raja Kunlun, kalung itu tidak dijual. Apa? Kenapa kau memberikan kalung ini kepada Yang Musue? Kalung yang sangat berharga ini, kau tahu? Dia sangat mungkin, bahkan tidak bisa masuk ke pesta Raja Kunlun. Aku benar-benar tidak menginginkan kepala keluarga Tang. Cepat bungkus kalung itu untuk Nona Yang. Sekarang juga. Baik, Tuan Kepala Keluarga, saya akan segera. Aku tidak peduli siapa kau, kepala keluarga Tang sekalipun. Hari ini, kalung ini harus menjadi milikku. Memangnya kamu bengong ngapain? Ayo, kartu kreditnya. Maaf, berdua. Kurasa lebih baik, karena Tuan Nai dan Yang Muyu begitu menyukainya, maka berikan saja pada mereka. Atau jangan saja. Memang kamu bengong ngapain? Ayo, gesek. Saldo tidak cukup. Ada apa denganmu, Nyonya Nai? 5 juta saja. Kau bahkan tidak mampu mengeluarkannya. Memalukan sekali. 5 juta saja. Kau sangat berani ya. Pertama kali keluar, kau ajak aku untuk membeli barang semahal ini. Kalau begitu menyukainya, belilah sendiri. Nona Yang, kalung ini, sungguh tidak perlu. Tuan Kepala Keluarga Tang, terima kasih, kami permisi dulu. Ah, baiklah, jalan-jalan yang santai ya. Kalung tadi, kau tidak suka, aku akan pergi ke pesta Raja Kunlun, memakai kalung yang secantik itu. Untuk apa?
Kau tidak takut Raja Kunlun benar-benar menyukaiku? Istriku adalah wanita tercantik di dunia, wanita paling lembut dan paling berani. Siapa yang tidak terpesona? Kau mengoceh lagi. Muksue, hari ini adalah hari keluarga yang kita, hari makan bersama. Kembalilah kau. Ini untuk Yang Muyu, makan saja di dapur. Benar-benar kacau, seorang menantu. Kapan? Semua di atas Sungai He adalah keluarga yang kami. Meja makan untuk pesta itu. Kenapa ibu tidak memberi Tian Chen tempat duduk? Dia juga pantas. Kalau begitu pesta ini, kita tidak akan makan. Hei, kakekmu masih ada di sini. Kau berani sekali bertindak semena-mena. Sudahlah, jangan berurusan dengan orang tak berguna ini. Kau yang bernama Ye, keluar. Ini rapat keluarga. Apakah tempatmu untuk ikut campur? Tidak apa-apa, kau makanlah. Aku akan menunggumu di luar. Oh, benar-benar kebetulan, Tuan Muda Liu. Kebetulan sekali, aku diundang oleh keluarga yang tamu penting, tidak seperti menantu tertentu. Bahkan tidak bisa masuk daftar tamu. Sungguh menyedihkan. Kalau begitu, selamat menikmati makan malammu. Aku menyarankanmu, segera bercerai dengan Yang Musue. Dia cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kau berani menyentuh istriku, maka aku akan berani membinasakan seluruh keluarga Liu. Mengatakan apa? Kau mengancamku. Membinasakan seluruh keluargaku? Ya, ini seharusnya lelucon terbesar yang pernah ku dengar. Maaf, Tuan Muda Liu, telah membuatmu menunggu lama. Orang sampah ini tidak membuatmu kesal, kan? Tentu saja tidak. Dia bilang dia akan membinasakan seluruh keluargaku. Aku sangat takut. Sudahlah, kau juga sudah dewasa. Sebagai putra mahkota keluarga Liu yang terhormat, apa perlu berurusan dengan seorang menantu yang tidak berguna? Tidak perlu mempermasalahkannya. Ayo kita pergi. Oh, Tuan Muda datang. Haha, silakan, silakan. Duduk dengan benar. Saya sudah menyisakan tempat untukmu. Silakan. Silakan, silakan duduk. Silakan duduk. Haha. Tuan Muda Liu, hari ini dapat hadir dalam rapat keluarga kami. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga yang kami. Saya sarankan kepada kalian semua. Saya hormat Tuan Muda Liu kita satu gelas. Musue, ada apa? Angkat gelas anggurmu. Jangan sampai Tuan Muda Liu kita menunggu terlalu lama. Kakek. Ye Tianchen masih di luar. Jika dia tidak bisa masuk untuk makan malam, kalau begitu aku juga tidak akan makan. Kau, menantu yang cuma numpang hidup, bagaimana bisa duduk di meja makan keluarga yang, hah? Silakan duduk. Tuan Yang, meskipun Ye Tianchen itu anjing peliharaan keluarga Yang, tapi saat tuan rumah makan, bagaimana mungkin tidak menyisakan makanan untuk hewan peliharaan? Begini, letakkan kursi itu di depan pintu. Biar dia makan sambil berlutut di sana. Sayuran dan nasi ini cukup untuknya kan? Baiklah, karena Sao Hua sudah bicara, maka Musue, panggil orang tak berguna itu. Masuk. Hahaha. Tuan Liu, silakan makan. Kau telah menderita. Apa yang harus dia derita? Setidaknya dia bisa diberi satu kursi. Bukankah seharusnya keluarga yang kita berterima kasih? Yang Muyu, kamu keterlaluan. Jangan-jangan kamu yang mengambil undangan Raja Kunlun. Ini keterlaluan. Ini memang berbeda dari sebelumnya. Tapi kau harus berhati-hati. Jangan sampai akhirnya tidak berhasil. Malah jatuh sendiri. Jangan sampai jadi bahan tertawaan orang lain. Sudah. Takutnya kita tidak membahas hal serius. Agenda utama hari ini hanya ingin berterima kasih kepada Tuan Muda Hua telah mengirimi kami undangan pesta ulang tahun Putri Raja Kunlun. Ini kan sudah kukatakan, Tuan Muda Liu adalah anak orang penting. Apa urusan Raja Kunlun dengan undangan usang ini? Itu tentu saja tidak masalah. Bu, tolong jangan berkata seperti itu. Raja Kunlun sangat mulia dan terhormat. Jika didengar orang lain, keluarga saya akan selesai. Hahaha. Iya, saya yang banyak bicara. Makan saja tidak bisa menutup mulutmu. Diam. Wanita-wanita seperti ini, jangan berdebat dengannya.
Tidak tahu hari ini Tuan Muda Liu membawa undangan itu, atau belum. Aduh, Tuan yang tua, masih terburu-buru sekali. Ini. Ini edisi terbatas. Undangan VIP eksklusif. Posisi ini adalah yang terdekat dengan Raja Kunlun. Posisi terdekat. Keluarga yang kalian ya, untung ada aku. Kalau tidak, seluruh Jingsu, kau pun tidak akan menemukan yang kedua. Raja Dewa Perang Agung. Seluruh Jingsu, kau pun tidak akan menemukan yang kedua. Iya, ibu susu kita sangat berpengaruh. Kita bisa bertemu. Seperti ini adalah berkat keluarga yang kita. Nenek moyang kita telah berbuat baik. Mari, aku akan menghormati kamu lagi 1 gelas. 1 gelas anggur. Ingin membuatku pergi, tapi aku punya syarat. Mendengar syaratnya, kau berikan 100 syarat sekalipun. Akan kulakukan juga. Haha. Aku mau, Yu. Aku hanya bisa memegang super. Hadiah besar datang untuk mencari cinta sejati. Iya, hahaha. Baik, aku setuju. Pernikahanmu dengan Yang Muyu. Maka kelak kita adalah keluarga, luar biasa. Kakek, orang-orang, belum siap. Hahaha. Memikirkan apa lagi? Sekarang kau sudah punya. Kau harus bertindak rendah hati, tidak seperti beberapa orang, mendapat undangan. Lalu seperti papan kayu keluarga yang kita sekarang punya, 2 undangan, loh. Kita masih perlu menunduk padanya. Aduh, kakek, tenang saja, saya ini orangnya, paling setia pada keluarga yang nanti, setelah saya menjadi wanita Raja Kunlun, tentu tidak akan diperlakukan buruk. Keluarga kami belum berhasil mendekatinya, sudah mulai berlagak. Setahu saya, Raja Kunlun tidak pernah mengirimkan apapun, undangan tertinggi. Sepertinya di keluargamu, kamu lagi penyakit gilanya, bahkan dia pun tahu tentang Raja Kunlun. Kalau begitu aku akan memberitahu Raja Kunlun, minta dia memberitahu Raja Kunlun, menjadi pelayan yang hanya membawa nampan. Maka aku seharusnya berterima kasih padamu, Tuan Muda Liu, kau benar-benar pernah bertemu Raja Kunlun, tidak ada satu orang pun di Jingsu kami yang pernah bertemu wajah asli Raja Kunlun. Tuan Muda Liu, cepat ceritakan padanya, Raja Kunlun itu sebenarnya seperti apa sih rupanya? Apakah dia galak? Iya, Tuan Muda Liu, cepat ceritakan, lain kali ya, jika aku bertemu lagi dengan teman-teman, main kartu kita. Itu luar biasa, kalau begitu, akan kuberitahu ya, kulitnya hitam, alisnya tebal, matanya besar, rambutnya putih terurai, seperti dewa hidup. Dia itu. Yang Musue, bawa orang sampah ini pergi. Baiklah, mereka berdua sudah pergi. Aku ingin membicarakan rencana kita. Pesta ulang tahun Putri Raja Kunlun, sebentar lagi akan dimulai. Tapi di tanganku, ada 2 undangan. Memang ini kabar baik. Tapi sekarang aku sedikit pusing. Ayah, kenapa? Bukankah ini kabar gembira? Bibi, kau tidak mengerti, Yang Musue itu tidak sopan sama sekali. Kalau dia nanti menyinggung Raja Kunlun, seluruh keluarga yang kami harus ikut serta menanggung akibatnya. Maka dari itu aku memohon kepada Tuan Muda Liu untuk mengirimkan surat undangan. Maksudku, ingin agar Yang Muyu juga ikut. Bagaimana dengan Yang Muyu? Dia cantik sekali, dermawan, dan pengertian. Jika dia bisa mendekat kepada Raja Kunlun, tingkat keberhasilannya akan 100.000 kali lebih tinggi daripada Yang Muyu. Yaitu. Jadi, aku punya rencana. Kita cari orang untuk menghancurkan reputasi Yang Musue. Dengan begitu, Raja Kunlun pasti tidak akan. Kan? Tapi, Musue bagaimanapun juga adalah milikku, anak kandungku. Sudahlah. Apa aku tidak mengenalmu? Setelah semuanya selesai. Hal ini masih bergantung pada Xiao Shao, dan kamu, hahaha. Hei, Xiao Tong. Melihat Xiao Tong begitu, lincah dan sehat, aku tahu pasti Tuan Kakek telah menyembuhkan penyakitnya. Katakanlah, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Sama-sama, hanya hal kecil saja kok. Kalau begitu, kalian bertiga, mari berkumpul saja. Saya, kakek tua ini, tidak akan mengganggu Anda lagi. Xiao Tong, apakah kamu merindukan ayah? Merindukan, ayo peluk. Halo,
Bu, sekarang saya kirimkan lokasi saya kepadamu. Cepat datang ke sini, sendirian saja. Aku keluar sebentar. Ada apa? Tidak apa-apa. Jagalah Xiao Tong baik-baik. Bagaimana keadaan urusannya? Orang yang kuajak sudah datang. Oh, ayo. Minumlah anggur ini. Urusanku sudah selesai. Anggur ini. Jika kau ingin membujuknya minum lagi, harus tambah uang. Tidak masalah. Anda memang luar biasa. Ibu yang baik. Hahaha. Bu, ada apa ini? Nak, kau akhirnya datang. Nak, ibu mau cerita ya? Liu Shao itu ya, segera akan menjadi iparmu. Kita semua bersama-sama, selalu bertengkar juga tidak baik. Duduklah dan minumlah segelas anggur. Anggur ini ya, untuk menghilangkan dendam. Betul sekali, kakak. Sebelumnya aku dan Liu Shao melakukan hal-hal yang salah. Kau harus lebih memaklumi aku. Setelah minum anggur ini ya, kita tetap akan menjadi satu keluarga. Mari, Muksue. Ayo, ayo sayang. Minum satu gelas untuk ibu ya. Bagus sekali. Kau beri aku minum apa? Jangan sentuh aku, Tian Chen tidak akan melepaskanmu. Aku sudah bilang. Yang bernama Liu. Aku ingin kau mati. Siapa yang berani mengganggu urusan tuan muda? Musue. Bangun, Musue. Kau berikan dia apa? Tentu saja membuatnya di tempat tidur, patuh pada sesuatu. Memukul tuan muda ini dan masih ingin pergi. Ye Tianchen, aku sangat panas dan tidak nyaman. Panas itu benar. Untung kau, nak. Kau sudah bangun. Aku sudah menghangatkan bubur untukmu. Tunggu dulu, kamu yang menyelamatkan aku tadi malam. Iya. Lalu tadi malam aku. Apakah? Halo, Bu He. Xiao Tong kenapa belum keluar juga? Xiao Tong sudah dijemput oleh kakeknya. Oh, saya mengerti. Terima kasih, Guru He. Halo, kakek. Kau sudah menjemput Xiao Tong? Bagaimana? Aku menjemput cucu perempuan dari anakku. Apakah perlu aku laporkan padamu? Ambil saja nanti di sini. Tuan Muda Liu. Kemarin malam adalah sebuah kesalahan. Nanti, Musue akan segera datang. Hari ini aku sudah memecat semua pelayan rumah. Nanti ya, kau mau di mana? Terserah kau saja. Hahaha, kau mau bagaimana? Terserah kau saja. Tetap saja Tuan yang pengertian. Tenang saja kau, nanti kalau aku bertemu Raja Kunlun, pasti akan kubantu keluargamu. Katakan beberapa kata yang indah. Terima kasih. Silakan pergi. Xiao Tong sudah pulang. Ibumu di mana? Hari ini kakekku mengantar aku pulang. Kakek mengantarmu pulang. Iya, Mama dan Paman Liu sedang mengurus sesuatu. Apa? Yang bernama Liu. Aku tidak mencari kamu. Kau malah datang sendiri. Kau ngapain di sini? Kakek dan Xiao Tong ada di mana? Kau belum bertemu putrimu, kan? Maksudmu apa? Apa yang kau lakukan pada Xiao Tong? Jika kau masih ingin bertemu putrimu, maka patuhlah. Begitulah seharusnya. Coba kulihat. Apakah bagian dalammu sama seperti wajahmu, begitu menggoda? Barang murahan, sok jual mahal. Mocong. Menyingkirlah. Kau, menantu sampah, kalau kau tahu diri, cepat sana pergi dari hadapanku. Jika terjadi apa-apa pada Musue, aku akan membinasakan seluruh keluarga Liu. Apa? Kupikir aku salah dengar. Kau, seorang menantu yang tidak berguna dari keluarga yang, kau. Tidak bisakah kau dengar tuan muda ini, sedang berbicara denganmu?
Menyingkirlah. Ye Tianchen, kau sudah berkali-kali menggagalkan urusanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Raja Kunlun, Nyonya hanya mengalami luka luar. Tidak apa-apa, dia akan segera bangun. Sampaikan perintahku. Blokir Jingzhou. Semua aktivitas bisnis seperti keluarga. Paksa keluarga Nai muncul. Baik, Tuan. Ada apa ini? Dalam semalam, membuat semua keluarga, semua dibatalkan. Kerjasama dengan keluarga saya. Siapa sebenarnya yang mengincar keluarga saya? Apakah kamu? Lagi-lagi membuat masalah di luar. Mungkinkah dia? Siapa? Tidak mungkin. Dia adalah keluarga yang... Dia sama sekali tidak mungkin memiliki pengaruh sebesar itu. Aku akan segera bertemu orang ini, agar jelas. Halo, Yang Musye. Cepat suruh suamimu yang tidak berguna itu, datanglah ke grup Liu. Kalau tidak, putrimu tidak akan melihat matahari esok hari. Putrimu tidak akan melihat matahari esok hari. Tenang saja. Satu Liu masih belum bisa mengalahkanku. Kau adalah Ye Tianchen. Dari putraku, aku mendengar kau dan dia sedikit berselisih, sampai membuatmu sangat marah. Kubatalkan semua kerjasama keluarga. Dengan keluargaku, keluarga Liu, hari ini, biarkan dia yang menyelesaikannya. Minta maaf padamu. Maaf, aku tidak menerimanya. Ye Tianchen, jangan kurang ajar. Berani bicara seperti itu kepada ayahku. Diam kau. Dia hanyalah seorang orang yang sok berkuasa dan tidak berguna. Dia tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu, menggerakkan seluruh keluarga di Jingzhou. Saudaraku, jika kau tidak mau meredakan masalah ini, maka jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Dia sudah 5 kali melakukan pekerjaan rumah tangga. Kau jangan keterlaluan, aku tidak bercanda. Ini perintah, Ye Tianchen. Kau jangan keterlaluan. Bagaimana jika aku mengganggumu? Teman muda, semakin banyak teman semakin banyak jalan. Perkembangan keluargaku hingga saat ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditindas. Apakah memang mudah ditindas atau tidak? Cobalah baru tahu. Brengsek itu benar-benar berani mencari es. Ayah, kau juga melihatnya. Anak ini tidak menghargai kebaikan. Ia pantas menerima hukuman. Untuk apalagi bicara dengannya, habisi saja dia. Teman muda, kau sungguh tidak memberi jalan hidup. Bahkan tidak menyisakan jalan bagi keluarga Liu kami. Tanyakan pada anakmu. Saat itu dia menindas istri dan anakku. Mengapa kau tidak memikirkan untuk menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Anakku masih muda dan belum mengerti. Tidak perlulah terlalu mempermasalahkan. Orang tua. Kau sudah tua. Hidupmu sudah terlalu berlebihan. Aku juga masih muda dan belum mengerti. Maukah aku meniduri istrimu? Ye Tianchen, jangan mengira kau sudah bisa bertindak semaumu. Ini adalah wilayah keluarga Liu. Berkata salah itu masih kecil, kehilangan nyawa tidak sepadan. Mengancamku, aku sangat takut. Sini. Aku, hari ini akan kuhancurkan tulang-tulangmu. Sepotong demi sepotong, lalu kuberi anjing. Tangkap dia untukku. Apa yang kalian bicarakan tadi, aku tidak mendengar dengan jelas. Salah paham. Salah paham, semua salah paham, salah paham. Tadi bukankah kau masih sombong, ingin menghancurkanku? Semua gara-gara bocah kecil ini, mulutnya tidak bisa dijaga. Cepat minta maaf kepada Tuan Ye. Saya minta maaf padanya. Ini sudah jam berapa sih? Tidak ingin hidup lagi ya? Pak Tua Ye, maafkan saya anak muda yang tidak tahu diri. Ampuni saya. Sekarang kau rasa tidak sudah terlambat? Saya bersedia memberi kompensasi kepada Pak Tua Ye. Semua kerugian. Pak Tua Ye, sebutkan harganya, selama bisa membuatmu tenang. Bagaimanapun caranya. Baiklah, saya minta 100 miliar. Pak Tua Ye, janganlah mengirim kami, mengirim kalian. Kalian jangan sampai berpikir kami benar-benar akan melepaskan kalian berdua. Brengsek. Saya bersedia memberikan semua harta, kekayaan keluarga Liu, semua kepada Tuan Ye, asalkan Bapak bisa tenang. Ayah, diam kau, Tuan Muda Liu, Tuan Muda Liu. Seandainya kau memiliki sedikit kebijaksanaan seperti ayahmu, sedikit saja, kau tidak akan sampai sejauh ini. Semua gara-gara binatang itu, asalkan kau bisa tenang, mau pukul mau maki, terserah padamu. Maaf, Pak Tua Ye, Tuan Ye, aku tidak akan berani lagi. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi manusia atau kuda. Terserah perintahmu. Seandainya tahu begini,
Kenapa harus begitu dulu? Sekarang mengatakan ini, bukankah sudah terlambat? Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kuberitahu kau, keluarga kami, keluarga Hua, adalah keluarga di bawah pimpinan Tuan Muda Leng Yu. Jika kau berani menyentuh keluarga Hua kami, Tuan Muda Leng Yu, pasti akan membuatmu menyesal. Tuan Muda Liu, aku awalnya sudah berniat melepaskanmu. Kau berkali-kali menyusahkan aku. Hari ini adalah hari bulan dingin. Bahkan jika dia datang sendiri pun tak bisa menyelamatkanmu. Apa kau benar-benar tidak takut pada Raja Kunlun? Satu Raja Kunlun, yang tidak tahu mungkin mengira, Gunung Kunlun itu milik keluargamu. Kalian tunggu saja akibatnya. Tuan Cold Moon telah tiba. Ayah, Tuan Cold Moon mengantarkan undangan Raja Kunlun untuk kita. Lihat, kan, Tuan Cold Moon sendiri mengundang keluarga Liu ke pesta ulang tahunnya. Terlihat betapa Raja Kunlun menghargai kita, keluarga Liu kami. Kau mungkin punya latar belakang yang cukup baik, tapi jika dibandingkan dengan Raja Kunlun, tidak seberapa. Menyatakan perintah Raja Kunlun, dimengerti. Liu Wei memalsukan undangan Raja Kunlun, menyebarkan perintah palsu atas nama Raja, mencederai istri dan anak perempuan Raja Kunlun, mengadakan upacara pengorbanan. Anak durhaka ini berani melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji. Seluruh keluarga Liu melakukan ritual pemujaan langit. Apa urusanmu ikut campur? Bulan dingin. Salam hormat untuk Raja Kunlun. Kau adalah Raja Kunlun, tidak mungkin. Kau hanyalah seekor anjing, pasti palsu. Kau telah berbuat banyak kejahatan dan tak mau berubah. Hukumanmu tak bisa diampuni. Leng Yu, keluarkan dia, Raja Kunlun. Ampunilah aku. Aku benar-benar tidak tahu. Kau adalah Raja Kunlun. Ya, kalau tidak, berikan aku 100 nyawa pun. Aku tidak berani menyentuh istrimu. Aku sudah memberimu kesempatan. Ah, benar. Orang tak berguna ini, tangan mana yang bergerak? Istriku. Cuci tangan dulu baru bunuh. Iya. Xiao Tong. Ada apa? Hari ini aku mengundang teman-teman untuk datang ke pesta ulang tahunku. Mereka semua bilang aku anak liar, tidak mau bermain denganku. Xiao Tong sayang, kalau mereka tidak datang, ya sudahlah, aku akan menemanimu merayakan ulang tahun. Baik, ya, tidak ada yang perlu sedih. Kau tidak boleh membuli Xiao Tong. Xiao Tong, jangan takut, aku akan melindungimu. Sekarang, segera minta maaf pada Xiao Tong. Jangan bermain dengannya lagi. Ada apa? Anak nakal siapa ini? Kau ini anak kecil, berani-beraninya memukul anakku. Segera berlutut dan minta maaf. Aku akan mewakili ayahmu, untuk mendidikmu dengan baik. Raja Dewa Pejuang Agung. Ini urusan anak-anak, jangan ikut campur tangan, orang dewasa. Kau siapa? Berani ikut campur urusan orang, kau tahu aku siapa? Anak nakal ini, berani memukul anakku. Hari ini, dia yang duluan menghina anak haram. Lalu kenapa? Menghina orang tidak akan menyelesaikan masalah. Kuberitahu kau. Dia hanya pantas dihina. Diam. Jangan mengajari anak-anak hal buruk. Jadi kau ternyata ayah dari anak haram ini. Kau berani bicara lagi satu kata pun. Apa kau mau memukulku lagi? Silakan, silakan, pukuli aku, pukuli aku. Akan kupastikan kau menyesal. Hari ini, masalah ini, aku harus memberikan penjelasan. Kalau tidak, kita tidak akan selesai. Ayah memukulku. Hah? Aku ingin melihat siapa yang berani menganiaya anakku. Kakak, ada kesalahpahaman. Anak kecil ini hanya bertengkar saja. Kalau takut pada orang dewasa, jangan ikut campurlah. Kau juga tahu itu anak kecil. Bertengkar sedikit. Ku peringatkan kau, Xiao Tong adalah putri angkatku. Jika kau berani macam-macam padanya lagi, aku akan membawa kau ke hutan dan memberikanmu pada anjing. Teman kecil, terima kasih ya tadi. Halo, saya ayah Xiao Tong. Halo, saya ayahnya. Xiao Tong, aku akan pergi ke pesta ulang tahunmu. Xiao Tong, nanti aku akan membawa Xiao Pang juga, untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Pasti akan membuat pesta ulang tahunmu meriah sekali, baik kan? Terima kasih Paman, terima kasih Xiao Pang. Bu. Pastikan kakek buyut datang ke pesta ulang tahunku ya. Kakek buyut selalu bersama ayah. Aku tidak suka dia. Lagi pula, Paman Xiao Tong adalah buyutmu. Mama,
Jangan sedih, aku pasti akan membuat buyut. Datang ke pesta ulang tahunku. Xiao Tong kita memang paling penurut. Aduh, undangan dari Raja Kunlun ini. Benar-benar luar biasa ya, menggunakan barang bekas ini. Tukar undangan, terlalu berharga. Kudengar di pasar gelap harganya sudah lebih dari 100 juta. Masih langka dan mahal harganya. 1 miliar. Semahal ini. Ayah, bagaimana kalau kita jual saja? Kalau begitu keluarga kita tidak akan kekurangan lagi, kan? Omong kosong. Sudah berapa kali aku bilang padamu, pandanganmu harus lebih jauh ke depan. Pandanganmu harus lebih luas. Jika undangan ini dapat membuat kita berhubungan dengan Gaoki, Raja Kunlun, hahaha. Kakek. Mengapa kalian datang? Ada apa? Minta uang tidak bisa ya? Kakek. Ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk Xiao Tong. Aku ingin mengundang kalian semua untuk ikut. Xiao Tong cepat kirim undangannya. Buyut, nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu. Minggu depan pesta ulang tahunku. Lucu sekali, anak haram itu benar-benar menganggap dirinya sebagai putri kaya raya, bahkan mengadakan pesta ulang tahun. Lucu sekali. Ye, kalau kamu sedang menganggur, pergilah mengemis. Masih mau mengadakan pesta ulang tahun, hahaha. Bagaimana, kau benar-benar ingin menjadi Raja Kunlun, ya? Hai, Musue, ya, kau lihat, kau telah menikah dengan orang seperti apa? Mau uang tidak punya uang, mau kekuasaan tidak punya kekuasaan, malu-maluin saja dengan hal-hal yang tidak penting ini. Ambil itu untukku. Bagaimana? Masih mau memukulku? Ya, silakan, coba saja, aku ingin melihat hari ini. Anjingmu ini, berani tidak menggigitku, keluarga Ye, ini adalah wilayah keluarga yang, kau tidak boleh bertindak semena-mena di sini. Kalau masih punya akal sehat, cepat pergi. Kalau sudah membuatku marah, kau akan menyesal ingin pergi pun sudah terlambat. Aku ulangi sekali lagi. Ambil saja. Sudahlah, Tianchen, kalau mereka tidak mau ya sudah, kita sekeluarga juga bisa merayakannya. Bagus sekali, kasih sayang suami istri, aku sedikit iri. Tapi, Yang Mushu, kau ditindas oleh Liu Shao, saat kau berada di bawahku, pernahkah kau berpikir tentang sampah ini? Undangan dari Raja Kunlun, sepenting itukah? Apakah kalian tahu? Jika bukan, karena Ye Tianchen datang tepat waktu. Aku sudah mati di tangan Liu Shao, keluarga yang membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ada apa? Kalian mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Liu Shao yang akan dipromosikan oleh keluarga yang. Apa maksudmu? Tadi kau bilang dia yang menyelamatkanmu. Lalu bagaimana dengan Tuan Muda Liu? Jika karena hal ini, kalian kehilangan tempat di pesta ulang tahun, aku tidak akan melepaskan kalian. Pesta ulang tahun cucu perempuan sendiri, kalian anggap remeh. Pesta ulang tahun putri orang lain, kalian memang semua sungguh mengecewakan. Aku sangat kecewa dengan keluarga ini. Tidak heran selama 2 hari ini, Tuan Liu tidak menghubungiku. Ternyata dia tersinggung oleh orang tidak berguna ini. Tidak boleh. Kuota ini tidak boleh. Kita lewatkan begitu saja. Ayo, kita cari Tuan Muda Liu. Papa dan Mama, kenapa menangis? Tidak ada yang datang ke pesta ulang tahun Xiao Tong. Kalau begitu, Xiao Tong tidak usah ulang tahun. Lagi pula, sudah lewatkan kemarin. Xiao Tong, tenang saja, Papa janji akan memberikanmu pesta ulang tahun yang paling meriah. Bagaimana? Teleponnya tersambung, tidak ada yang mengangkat. Ada apa ini? Apa kau tidak bisa menghubungi teman-teman Tuan Liu? Teman Tuan Liu, aku hanya kenal satu orang, tapi statusnya terlalu tinggi. Tidak baik untuk mengganggunya dengan mudah. Ini sudah jam berapa sih? Masih ragu-ragu? Cepat, telepon. Baik. Halo, Tuan Wang.
tidak menyangka Tuan Muda Wang masih ingat aku. Kecantikan Nona Yang, aku memang tidak akan pernah melupakannya. Kenapa tidak berdekatan dengan Tuan Muda Liu, sampai mengingatku? Tuan Muda Liu itu siapa sih? Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Wang? Sejak terakhir kali bertemu, aku setiap malam merindukanmu. Baiklah, kalau begitu aku di rumah, dengan hormat menunggumu. Bagaimana? Sudah terhubung? Si Tuan Muda Wang ini ya, jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Nai. Baik, baik, baik. Langit ingin membesarkan keluarga yang kita. Haha. Yang Musue, Ye Tianchen, kali ini aku pasti akan membuat kalian berdua sepasang kekasih anjing ini. Yang Muxue sudah pulang? Aku tahu dari mana dia. Pergi bergaul kemana? Mulutmu itu jaga sedikit. Kau ini brengsek, berani sekali kau bicara denganku seperti itu. Hei, mau tahu Yang Muxue pergi kemana? Mohon padaku. Benar saja kalian yang bermain curang, cepat katakan. Mulutmu keras sekali, Yang Musue, sudah begini masih tidak memohon padaku. Aku ingin tahu. Bagian tubuhmu yang lain, apakah juga sekeras mulutmu, Ye Tianchen? Berani sekali kau melawan. Mau bicara atau tidak? Ye Tianchen, kau berani? Bunuh saja aku akan membuat Yang Mushu menemani aku mati bersama. Kita ini satu keluarga, mengapa kalian memperlakukan Mushu sebegitu bencinya? Yang Musue sejak kecil, selalu lebih baik dariku, dia lebih cantik dariku, tingginya lebih tinggi dariku, di semua hal dia selalu lebih unggul dariku. Kali ini aku harus mengalahkannya, dan menginjak-injaknya, biar dia seumur hidupnya, tidak akan bisa membalikkan keadaan. Kau, benar-benar sudah gila, benar, aku memang sudah gila. Tapi, asal kau mau menjanjikan padaku satu permintaan, baru ku bilang di mana dia berada. Permintaan apa? Aku menginginkanmu. Gila, tunggu. Aku punya tubuh yang bagus, wajahku juga cantik. Apa yang kau ragukan? Kau terlalu kotor. Jangan kira aku tidak bisa menemukanmu, Yang Musue. Jika aku tahu penghilangan Yang Musue berkaitan denganmu, maka kau tunggu saja. Ini memang ada hubungannya denganku. Tidak apa-apa, tapi ini ada hubungannya denganmu. Omong kosong apa ini? Bukankah kau setiap hari membantunya? Yang Museo memijat kaki dan menyanyikan lagu. Apa yang dia punya, aku juga mau. Aku akan memberitahumu, Yang Museo ada di mana. Kau benar-benar menguras kesabaranku yang sedikit ini. Selama kau menjanjikan padaku, mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi mengganggu Yang Muyu. Ye Tianchen, apa yang akan kau lakukan? Ye Tianchen. Apa yang kau lakukan pada Yang Muyu? Ibu, dia mengambil kesempatan saat kau tidak di rumah. Dia mencoba melakukan pelecehan seksual padaku. Kupikir kau memang bukan orang baik, bahkan orang rumahmu sendiri. Kau berani berbuat seperti itu. Jangan berakting sendiri. Cepat katakan di mana Yang Musue berada. Kau masih berani menyebut Yang Musue? Hari ini, kalau aku tidak membuatmu mendekam di penjara seumur hidup, aku bukan surong. Sekarang juga aku akan menelepon polisi kota. Ye Tianchen. Hidupmu selanjutnya, jangan harap bisa keluar lagi, tidak perlu repot-repot. Ada tujuan apa? Cepat katakan saja, aku juga bukan anak buahmu. Kau dan Yang Musue segera cerai, lalu segera pergi dari keluarga yang kami. Kau memang pandai berhitung. Kali ini kau ingin menjual putrimu ke keluarga siapa lagi? Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Hari ini aku akan beradu denganmu. Kau berani memukulku, memukulmu? Jangan kira karena kalian adalah keluarga Yang Musue, aku tidak berani meminta pertanggungjawabanmu. Kau hanya pandai memukul perempuan, sekarang juga aku akan. Video kau melakukan pelecehan terhadap Muyu, akan kukirim ke Yang Muyu. Biar Yang Muyu melihat sendiri, wajahmu yang sebenarnya. Muyu adalah putri kandungmu, Ting. Kau, yang telah menculik putri kesayanganku, dan merusak rencana bagusku. Kalau tidak, keluarga yang kami, sudah menjadi keluarga papan atas. Pada akhirnya, di matamu, Muxue, hanya alat untukmu untuk menaikkan derajat, dengan cara yang sangat mahal, bukan? Kau, jangan berdalih di sini. Kau hanya perlu dengan patuh, menandatangani perjanjian ini, maka kau akan tetap menjadi pria baik di mata Yang Musue. Baik. Baik, aku akan segera datang. Cepat-cepat cerai. Bermimpi saja kau. Kalau begitu, jangan salahkan aku.
Jika Musue sedikit saja kenapa-napa, aku akan membuat kalian, seluruh keluarga yang membayarnya. Halo, Tuan Wang, masalahnya sudah selesai. Ye Tianchen, kau mau melakukan apa? Ye Tianchen, Ye Tianchen. Kau melakukan apa pada Yang Muyu? Nona cantik, kenapa sendirian saja? Ada masalah yang membuatmu sedih? Ayo, kita mengobrol di rumah kakak saja. Pergi. Pergi dengan kakakmu. Kakakmu akan membuatmu senang. Jangan keterlaluan, kau tahu aku siapa? Jika kalian tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Polisi. Ini bukannya begitu. Kalian sebenarnya siapa? Akulah yang selalu kau rindukan. Tuan Wang. Jadi Tuan Wang. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak bisa mengobrol lama denganmu. Berhenti. Wang Sao, sebenarnya kau ingin apa? Ingin apa? Menangani kau, tangkap dia. Lepaskan, kalian ingin apa? Kau tak tahu malu, berani sentuh dia sedikit saja, akan kuhabisi seluruh keluargamu. Kau memang cuma menantu sampah, kau benar-benar berani mencariku. Sampah? Berani bicara seperti itu padaku, Tuan Wang. Habisi dia, polisi kota sedang menangani kasus ini. Kalau pintar, minggirlah, pergi atau 5A. Dalam 10 tarikan napas, pergi, atau tinggal di sini selamanya. Benda yang tidak berguna, dia mengganggumu, tidak. Ayo kita pergi. Tunggu, apa kau kira aku mengizinkan kalian pergi? Cari 5. Dia adalah orang yang tidak bisa kita lawan. Anak muda ini menyelamatkan wanita, iya. Ini N, aku sudah menyukainya. Ambil uangnya dan segera pergi. Hilang dari hadapanku. Ini pertemuan terakhirmu. Aduh hahaha. Benar-benar, sudah lama tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada tuan muda ini. Kau tahu aku siapa? Ku beritahu, nanti kau takut. Aku tidak peduli kau siapa. Kesabaranku terbatas. Baiklah, kau memang pandai berpura-pura. Tunggu kakakku datang. Kalian semua jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup. Aku beritahu kalian, kakakku adalah kepala keluarga Tang. Baiklah, aku beri kau waktu. Aku akan membiarkanmu memanggilnya kemari. Kau tunggu saja. Dia itu, adik kepala keluarga Tang. Kita tidak mampu menghadapinya. Cepat pergi. Tenang saja. Aku akan mengurus ini. Kau mampu. Percayalah padaku. Siapa yang tidak punya mata, berani macam-macam dengan adikku. Sujud pada Raja Kunlun, kakak. Apa? Bagaimana mungkin dia Raja Kunlun? Aku telah membuat Raja Kunlun marah. Cepat sujud pada Raja Kunlun. Iya. Tuanku Raja Kunlun, aku benar-benar tidak tahu. Yang mulia adalah Raja Kunlun. Aku harus tahu bahwa yang mulia adalah Raja Kunlun. Meskipun aku mati, aku tidak berani mengganggu yang mulia. Aku. Raja Kunlun. Yang mulia berencana bagaimana? Tangani adikku. Kirim dia ke Xinjiang Utara. Kakak. Raja Kunlun, mohon ampunilah adikku. Kali ini saja. Kau meragukan keputusanku. Tidak berani, tidak berani. Kakak, aku harus bagaimana, Kak? Kau macam-macam, sih, kau malah berurusan dengan Raja Kunlun. Hancur, semua sudah berakhir. Sekarang, sebelum Raja Kunlun pergi jauh, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Pastikan Raja Kunlun memaafkanmu. Kau tahu, baik, aku tahu. Cepatlah pergi. Tidak bisa, tidak apa-apa. Hai, Musue. Raja Dewa Pejuang Agung. Musue, apa yang kau lakukan? Hubungan kita selama bertahun-tahun ini, kau malah mencari Yang Muyu? Itu Yang Muyu, sengaja menjebakku. Aku melihatnya sendiri di video. Bisakah itu palsu? Bahkan jika videonya palsu, mengapa kamu muncul di kamar Yang Muyu? Aku. Itu semua tipu daya Yang Muyu. Dia mengandalkan itu. Rekaman palsu menjebakku. Datang untuk menghentikanmu. Tuan Ye pasti juga dijebak olehnya. Bagus.
Nak, penampilanmu bagus. Tentu saja, sayang. Aku tahu aku salah. Salah apa kamu? Aku tidak seharusnya berkorban karena keharmonisanmu dan Yang Muyu. Dan mulutku masih terus berceloteh, tetap berlutut. Lututku sakit. Baiklah, ayo berdiri. Ai, kau tahu, batu giok Kunlun yang terkenal itu, yang namanya sangat terkenal. Kenapa aku yang diundang? Karena kamu baik hati dan manis, lembut dan murah hati. Kau ini, mulutnya manis sekali. Ngomong jujur, perkara ini dan kamu, ada hubungannya atau tidak? Apa hubungannya denganku sih? Tidak mau mengaku, ya? Mulutnya keras sekali, entah bagian tubuh lainnya, juga keras atau tidak, ya? Bagaimana? Kalian berdua saudara perempuan, mengatakan semuanya sama ya? Bagus sekali kau, Ye Tianchen. Kau masih mau bicara tentang apa? Tidak ada yang terjadi. Kau lihat aku tidak memukulmu. Pesta ulang tahun Putri Raja Kunlun ini sangat meriah. Gempar seluruh Jingsu. Hari ini akhirnya dimulai. Tuan Hu, sepertinya Jingsu akan berubah drastis. Tuan Hu, Raja Kunlun ini, akhirnya siapa sebenarnya? Bagaimana bisa bahkan, muka Tuan saja tidak dihargai, dan bahkan tidak ada surat undangan sekalipun. Lancang, Direktur Hu. Ah, lupakan saja, ini bukan salahmu. Karena kau sama sekali tidak tahu, Istana Kunlun dan Raja Kunlun adalah keberadaan seperti apa. Hal-hal ini tidak perlu kau ketahui terlalu banyak. Aku akan menyebutkan sebuah nama kepadamu, kau akan tahu siapa dia. Li Fengtian, kau tahu kan? Tentu saja tahu, siapapun yang orang Lun Xiao, pasti tahu kan? Ini daftar orang kaya Lun Xiao, figur besar yang masuk 10 besar, tapi ini ada hubungannya dengan Raja Kunlun. Li Fengtian pernah menjadi pengurus rumah tangga Raja Kunlun. Apa? Musue, tunggu sampai aku benar-benar menyelesaikan ancaman dari perbatasan. Kamu juga ikut pesta ulang tahun Putri Raja Kunlun, ya? Siapa kamu? Sikapmu kurang ajar sekali. Direktur Hu, kita sedang berbicara denganmu. Kamu tuh Lia, HMPH, sudahlah. Anak muda ini, masih muda dan belum berpengalaman. Tetap saja Tuan Hu kita yang berwibawa. Kau bocah nakal. Tuan Hu kita, sudah tidak mempermasalahkan lagi. Kenapa tidak cepat-cepat datang meminta maaf? Berdiri di sana pura-pura bodoh. Raja Kunlun sudah siap, kita bisa berangkat. Mata hamba dan anak buah hamba kurang jeli. Mohon Raja Kunlun memaafkan kami. Mata hamba kurang jeli. Tuanku. Tuanku, kedua orang ini, bagaimana sebaiknya mereka dihukum? Biarkan mereka berlutut di sini saja. Renungkanlah kesalahanmu. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Terima kasih, terima kasih. Berhenti, kalian siapa? Kami adalah ketua dari grup yang kami datang bersama-sama untuk menghadiri pesta ulang tahun Putri Raja Kunlun. Ini undangannya, silakan dilihat. Apa ini? Cepat pergi, jangan coba-coba ikut campur. Saudara, ini. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini adalah undangan VIP, tentu saja berbeda dengan undangan biasa. Cepat, izinkan kami masuk. Kami ini, tamu kehormatan Raja Kunlun. Jika sampai terlambat menghadiri pesta ulang tahunnya, bisakah kau tanggung akibatnya, Gekai? Berlagak sok jagoan sama siapa kau? Lihat dulu tempat ini di mana? Di pesta ulang tahun ini. Undangan apa ini? Undangan istimewa. Lihat baik-baik. Inilah undangannya. Pak Satpam. Tunangan saya adalah putra keluarga Hua. Dia berhubungan dengan Raja Kunlun kalian. Tapi sahabat karib, saat kau menyamar, tolong gunakan otakmu. Pikirkan sedikit. Apa kau tidak tahu? Keluarga Liu telah menyinggung Raja Kunlun. Mereka sudah dikorbankan kepada Dewa Langit. Cepat pergi. Tidak bisa menghubungi Tuan Muda Liu terus-menerus. Sialan, dia ternyata menipuku. Tidak mungkin. Musue, kakek, ibu, kenapa kalian tidak masuk? Yang Musue, kau sengaja untuk melihat lelucon kami, kan? Hahaha. Kurasa lebih baik kita, sekeluarga bersama lebih baik. Ayo, Musue, antarkan kami masuk. Kakek, jika aku bisa masuk, pasti akan meminta Raja Kunlun membantu keluarga yang kita. Nanti keluarga yang kita pasti bisa menjadi keluarga nomor 1 di kota Jingsu. Keluarga pertama.
Anak perempuan, kau hanya perlu membawa kami. Masuk saja. Tapi, tidak boleh membawa siapapun dari keluarga yang ke pesta ulang tahunnya. Ibu, sebaiknya kita jangan berurusan dengan Raja Kunlun. Sepertinya kau memang tidak ingin membawa kami masuk. Baiklah, Yang Musue, sekarang kau sudah memutuskan hubungan dengan kami. Kau ini anak durhaka. Hai, pulanglah kau. Jika ada yang bertanya, kita katakan kau sedang sakit. Adalah kau yang menyuruh Yang Muyu datang menggantikanmu. Ibu, bagaimana ibu bisa seperti ini? Oh, ibu, Xiao Tong. Kakek. Kakek, tenang saja, selama aku bisa bertemu Raja. Dan melewati krisis ini. Nona Yang Musue telah tiba. Kelinci kecil menderita. Bu. Kau mau pergi kemana? Aku mau pergi menghadiri pesta ulang tahun Putri Raja Kunlun. Tidak boleh. Hari ini kau tidak boleh pergi. Bu. Undangannya tertulis. Namaku. Aku harus pergi. Tidak boleh. Tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak pernikahan Muyu. Bu. Minggir. Tidak bisa. Ah. Muksue. Aduh. Jantungku sangat sesak. Bu, berhentilah berpura-pura. Muksue, hari ini, aku bagaimanapun juga, tidak bisa membiarkanmu muncul di pesta ulang tahun. Kalau kerah bajumu ini dibuka sedikit lagi ke bawah, akan lebih baik. Kakek, ini yang kau tidak mengerti. Sensasi yang samar-samar ini adalah yang terbaik. Turunkan sedikit lagi, nanti akan terlihat tipis. Hahaha iya. Kali ini keluarga yang kita, semua bergantung padamu. Jangan kau membeli dengan posisi yang rendah. Kuatirnya kau hanya akan menjadi selir Raja Kunlun. Cukup untuk keluarga kita, keluarga yang untuk menjadi kaya raya. Baiklah, kakek mengerti. Tapi kali ini, pesta Raja Kunlun benar-benar membuat Jingzhou, semua keluarga besar datang, dibandingkan dengan mereka. Sepertinya kita agak sederhana ya. Tapi jangan lupa, kita mendapatkan tempat duduk baris pertama. Mereka melihatnya, pasti akan datang menghampiri kita, dan mendekati kita. Baik. Bagaimana kalau kita duduk saja? Raja Kunlun, Nyonya telah memasuki arena. Baik. Sampaikan perintah Raja. 100.000 prajurit Istana Kunlun, 5 Raja Surgawi, 9 Dewa Bumi, segera luncurkan serangan umum, pastikan untuk membasmi musuh. Muksue, tunggu aku akan segera kembali. Tolong tunjukkan undanganmu. Undanganku sudah diambil orang lain. Aku hanya akan masuk sebentar untuk melihat-lihat. Ini pesta ulang tahun Putri Raja Kunlun. Bukan sembarang orang yang bisa masuk seenaknya. Aku bernama Yang Musue. Aku adalah tamu undangan khusus Raja Kunlun. Nona Yang Musue, sudah masuk. Cepat pergi. Melihatmu membawa anak. Jangan paksa saya bertindak. Pak, ibuku tidak berbohong. Undangan ibuku direbut orang lain. Tolong izinkan kami masuk. Baiklah, tapi kalian tidak boleh masuk seperti ini. Muksue meninggalkan aku. Awasi dia. Jangan sampai dia mengacaukan rencana kita. Ah, tenang saja, saya sendiri akan mencari cara untuk masuk. Hahaha. Pak Satpam, bisakah Anda mengizinkan saya masuk? Saya ingin mencari putri saya. Berapa umurmu? Panggil saja saya kakak. 999, jangan nakal. Ayah, apa kita salah jalan? Sepertinya kita salah tempat. Alamat di undangan. Harusnya di sini, tidak salah kok. Oh, bukankah itu neneknya Xiao Tong? Pasti di sini. Kau juga datang ke pesta ulang tahun Wutong? Ya kan, siapa yang datang ke pesta ulang tahunnya? Aku datang ke pesta itu. Pesta ulang tahun Putri Kunlun Yu. Tidak mungkin mengerjakan pesta ulang tahun di tempat seperti ini. Jaga ucapanmu. Xiao Tong adalah anak angkatku. Lihat, ini undangannya. Ini undangan tingkat tertinggi. Silakan masuk. Tamu terhormat,
Silakan masuk. Mas Satpam. Saja boleh masuk, tapi Anda tidak mengizinkan saya masuk. Karena kamu cucu dari nenek Xiao Tong. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Aku tidak akan memperhitungkan ini. Kau lihat, undangannya. Xiao Tong. Kakek. Ibu bilang Yang Mu Sue sudah meninggalkannya. Aku tidak tahu di mana ini akan terjadi. Dia tidak akan masuk, kan? Hei, tenang saja. Dia tidak punya undangan. Dia tidak bisa masuk. Bagaimana kau bisa datang? Kau ingin membunuh keluarga yang kita, kakek, Raja Kunlun. Yang diundang adalah aku, Yang Mu Sue. Kau tidak mungkin mengira, kau yang sudah melahirkan anak, wanita murahan, dapat menyelamatkan krisis keluarga yang kita. Menyelamatkan krisis keluarga yang kita. Cepatlah pergi. Jika kau tidak pergi, jangan pernah lagi masuk gerbang keluarga yang kita. Keluarga yang kita tidak punya orang seperti, yang tidak tahu aturan seperti kamu, kakek. Melihat pakaianmu hari ini, pakaian ini. Apakah untuk pesta ulang tahun raja, mau ikut menghibur? Kalau begitu, naiklah ke panggung sekarang. Tunjukkan pada semua orang tari terbaikmu. Mungkin saja di sini ada yang mau memberimu sedikit uang. Keluarga yang benar-benar berani sekali. Ada apa? Kenapa kau mengenakan pakaian ini? Kakek, mereka mengambilnya. Undangan saya hanya bisa masuk sebagai staf. Benarkah? Justru kalian yang mengambil undangan Mu Sue. Lalu bagaimana? Tunggu sampai aku bertemu Raja Kunlun. Pastikan dia dihukum dengan setimpal atas keberanian bocah yang tidak tahu diri ini. Aku memperingatkanmu, jangan di tempat seperti ini, malah menjelek-jelekkan keluarga yang kita. Tian Chen, cepat pergi. Tidak apa-apa, Mu Sue, aku hanya ingin bertemu denganmu. Tian Chen, ini adalah tindakan tidak hormat terhadap Raja Kunlun. Beraninya kau, Ye Tian Chen. Kau berani pada putri Raja Kunlun mengganggu pesta ulang tahun. Ye Tian Chen, kau mau mati? Jangan libatkan aku. Kita keluarga yang akan turun tangan bersama. Meng Sue, aku sudah bilang, pasti akan melindungimu. Dan putrimu, Tuan Leng Yu telah tiba. Ye Tian Chen, kau sudah pasti. Orang ini tidak menghormati Raja Kunlun. Sangat tidak hormat, pantas dihukum. Salam hormat untuk Raja Kunlun. Selamat ulang tahun untuk putri, Tuan Leng Yu. Dia, sampah ini, bagaimana bisa menjadi Raja Kunlun? Kau salah besar. Tidak mungkin, menantu sampah ini, bagaimana mungkin dia Raja Kunlun? Aku sudah lama menahan kalian, berani tidak menghormati Raja Kunlun. Xiao Tong, Mu Sue, kalian berdua, tentang pesta ulang tahun ini. Apakah kamu puas, Papa? Aku sangat puas, aku sangat suka pesta ulang tahun ini. Puas itu hanya kamu. Aku sudah bilang, aku akan memberitahu seluruh dunia. Xiao Tong adalah putriku, adalah putri kecil yang paling manis. Kau adalah wanitaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian sedikit pun. Bagaimana mungkin? Orang sampah ini bagaimana mungkin? Raja Kunlun? Terlalu lucu. Raja Kunlun yang selalu kupikirkan siang dan malam. Dia adalah orang yang paling aku benci. Orang tak berguna ini. Kau mau apa? Jangan sentuh aku. Semua salahku, aku sudah pikun. Aku memberikan seluruh harta kekayaanku kepada Mu Sue. Aku juga bersedia menerima hukuman apapun. Tuan Yang, usia Bapak sudah lanjut. Pergi saja ke desa. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di kota Jingzhou. Baiklah, terima kasih atas kebaikan Raja Kunlun. Baiklah, saya umumkan. Pesta ulang tahun resmi dimulai. Selamat ulang tahun putri. Selama ini aku banyak berhutang pada kalian, ibu dan anakku. Hutangku padamu sangat besar. Aku bahkan belum pernah melamarmu. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku untuk menebus kesalahan padamu dan pada Xiao Tong. Apakah kau bersedia menikahiku sekali lagi? Aku bersedia.